Negeri Kebasen ada Kak Septia dan juga Kak Nurul. Langsung aja kita sapa. Salam pramuka. Salam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Luar Baik biasa. ya. Luar biasa ya. Oke. Dan yang pasti nih kayaknya sore hari ini ya semuanya ini masih tetap semangat ya. Iya. Insya Allah semangat. Semangat terus ya meskipun ini ya masih dalam masa pandemi ya. Iya. Oke, baiklah. Dan yang pasti nih sahabat kreatif jangan lupa buat kamu yang nanti pengen tanya-tanya mungkin penasaran nih sama kegiatannya teman-teman yang ada di SMK Negeri Kebasen ya, terutama di sini ada Kak Septia dan juga Kak Nurul yang nanti bakal bercerita kira-kira selama masa pandemi ini vakum atau seperti apa, atau mungkin tetap ada kegiatan tapi secara virtual ya. Secara kan sekarang ini masih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya Kak Nurul ya. Masih tetap ya, masih tetap. Jadi ini pastinya banyak yang berubah apalagi dalam kegiatan kepramukaannya. Oke, kita tanya dulu nih ke Kak Nurul nih. Kak Nurul, sibuk apa nih di sana nih di Ambalan Pandu Kunti. Ya. Oke ya, Pandu Kunti. Oh iya. Oke. Pasangan itu. Oh iya, pasangan. Bener. Langsung mikir oh iya kayak yang wayang itu Wayang ya. Oke. Gimana Kak? Ya, Kak Siska, kalau di Ambalan kami di Pandu Kunti ini kalau yang terbaru ini tadi baru saja ada peringatan hari ulang tahun Ambalan kami yang ke-8. Jadi pas bertepatan 12 Oktober ini. Gitu. Jadi kami merayakan ulang tahun, terus kemarin selama PJJ juga kami tetap melaksanakan latihan rutin setiap hari Jumat secara online. Kalau kami melalui aplikasi Telegram gitu. Jadi tetap berjalan. Terus penerimaan tamu Ambalan di awal yang setelah MPLS itu juga tetap berjalan secara online seperti itu. Oke, jadi tetap ada pemilihannya ya? Iya, tetap ada. Oke. Tapi pasti beda banget ya kalau secara virtual ya? Iya, pasti. Karena tidak ada tatap muka langsung, jadi responnya juga terbatas gitu. Oke, tapi unik banget ya. Oke, nah ini mungkin Septia nih bisa diceritain Septia ini sebagai apa nih di Ambalan Pandu Kunti nih? Ya, saya sendiri di Ambalan itu menjabat sebagai Kabid Kaspram atau Kajian Kepramukaan. Dan tugas saya itu memberikan materi kepada adik-adik pada saat larut dan memikirkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke. Jadi kamu ini ya bikin proker gitu ya? Iya, bikin proker. Ini apa aja yang kamu bikin nih selama masa pandemi ini? Iya. Yang mungkin nggak usah ini deh jauh-jauh ya, mungkin sampai akhir tahun ini aja deh. Akhir tahun kegiatannya yang hampir mendekati itu ada PA2PK. Apa tuh? Penerimaan anggota Ambalan Pandu Kunti. Dan untuk Jumat besok itu ada latihan rutin pramuka juga. Dan untuk materinya juga sudah disiapkan. Anak-anak pada mintanya itu pakai Zoom atau Meet, tapi untuk sementara kita masih pakai Telegram dulu, soalnya belum direncanakan. Jadi mungkin masih ini dari hostnya ya. Hostnya ini masih belum ready ini ya. Oke. Untuk hostnya gitu ya. Oke, baiklah. Dan yang pasti untuk dari berarti ini kalau tahun ajaran baru mulai bulan apa nih? Juli. Pertengahan Juli. Nah dari Juli sampai sekarang ini ya. Ini apakah dari SMK Negeri Kebasen ini ada apa namanya ya? Mungkin ada mengikuti kegiatan gitu yang diselenggarakan oleh Korcap atau seperti apa nih? Ya, ada bulan September kalau nggak salah, itu dari Ambalan kami mengikuti kegiatan COVID-20 Kendali Sada. Nah, di situ itu kegiatannya membuat short movie, TikTok tradisional, cover lagu, dan ada juga membuat poster. Wih, keren banget. Bisa diceritain tuh satu-satu tuh. Ayo Kak Nurul atau Septia nih yang mau cerita nih. Oke, jadi kemarin kami mengikuti terus dengan persiapan sedemikian rupa karena masa pandemi kita juga harus mengikuti protokol kesehatan, ketemu di sekolah tapi tetap
ya jaga jarak Jaga gitu. jarak ya, kayak Iya. musuhan ya Kak ya. Iya. Jadi siap-siap untuk movie-nya, terus konsep poster, terus TikTok tradisional dan juga Short short movie. short movie-nya itu. Jadi Oke. alhamdulillah kemarin dapat juara 1 untuk yang TikTok tradisionalnya gitu. Oke, TikTok tradisional tuh kayak Ya, apa itu? coba ini sebagai Diceritain ayo. pencetusnya Wah, untuk yang kamu Kak kreatornya Septia. ya? Iya, kreatornya ini. Oke, gimana Septia? Ayo cerita dong. Jadi TikTok tradisional itu kan temanya pesona Indonesia. Aha. Dan di situ itu kita harus menonjolkan seninya. Jadi di situ itu kita memasukkan seni wayang, terus ada tariannya, ebek juga ada, sama permainan-permainan tradisional Indonesia yang sekarang itu jarang banget dimainin. Jadi kita tampilkan di situ agar anak-anak yang sekarang itu tahu kegiatan dulu itu permainnya seperti apa. Dan kita juga mengenalkan daerah-daerah yang sering dikunjungi sama orang-orang kayak gitu di Kebasen. Jadi ada ini ya, banyak ini ya tempat wisata baru di sana ya. Ada. Ada. Ya, nanti mungkin bisa diceritain nih proses bikinnya tuh berapa lama? Karena kan itu kan pasti dari masing-masing item ya, ini pengambilannya sendiri-sendiri dong, ya kan? Karena durasinya singkat banget ya kalau TikTok ya. Iya. 1 menit. Nah ini proses bikinnya berapa lama? Terus kamu tuh dapat idenya dari mana gitu? Bareng siapa aja nih merumuskannya ini? Jadi proses pembuatannya itu 2 hari. Hari pertama itu dipakai untuk latihan dan pengambilan video di tempat-tempat yang terdekat dulu. Terus hari kedua itu ada pengambilan video untuk tarian, ebek sama yang wayang-wayang. Terus tempat-tempat yang jauh kayak waktu itu kan ada Curug Legok. Jadi harus naik ke bukit-bukit kayak gitu. Kan pasti butuh waktu lama. Jadi kita ngambil waktu yang kedua. Oke, kayak gitu ya. Jadi waktunya 2 hari. Terus yang apa namanya yang jadi pengarah gayanya siapa nih? Tarian itu tari apa yang diambil di situ? Tariannya itu tari ngoser. Oh, tari ngoser. Iya. Yang kayak apa itu? Mungkin bisa dideskripsikan. Kan pasti setiap tarian kan ada ceritanya ya. Tari ngoser itu tarian seperti apa? Tari ngoser itu saya nggak begitu tahu ya, tapi di situ tuh gerakannya lincah banget, cepet banget dan lemah gemulai. Walaupun lemah gemulai tapi menampilkan sisi yang kuat. Oke. Berarti ini apa kayak semacam tari yang atraktif kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus untuk apa namanya ebeknya ini kalian main sendiri atau ada beneran yang kayak apa namanya tuh jadi inang gitu atau gimana diindang gitu atau apa namanya gitu? Main sendiri. Oh, berarti sistemnya kayak tarian kuda lumping gitu ya? Iya. Properti saja untuk kuda lumpingnya ya, karena ini juga timnya tim perempuan semua ya. Iya. TikToknya tim perempuan semua. Perempuan gitu. semua Iya, ini. pas Nggak mix ya? yang Enggak. juara ya. Yang juara yang cewek ya. Wah, ini kreatif banget ya. Ini berarti dukungannya dari sekolah ini seperti apa nih Kak Nurul untuk pembuatan itu? Ya, untuk dari sekolah sendiri sangat mendukung. Dari Kak Mabigus, Kak Prihatin Widianto itu juga sudah mensupport kami dengan ya memberikan arahan ke adik-adik tuh, terus juga dengan dukungan like, komen dan share, karena itu juga berpengaruh di masa pandemi kan memang penilaiannya seperti itu ya, dari like, komen, share gitu. Ini pasti didukung banget sama semuanya nih. Iya, satu sekolah gitu. Sekolah ya. Wah, Ya, ini berarti support banget, kompak banget ya kalian sama teman-teman nih. Alhamdulillah. Atau enggak jangan-jangan nih Kak Nurul nih langsung ini di WhatsApp grup ini Iya, sekolah. itu Langsung wajib play, share linknya. betul. Iya. Betul. Oke, ada berapa like nih kalau boleh tahu nih Kak? Kalau Waktu itu. like-nya itu 100 atau 200-an. Wah, keren ya, padahal masih pandemi tapi banyak ya yang like ya. Oke, komennya. Yang komen sedikit, tapi yang ngelihat lumayan banyak, sampai 400-an. Lumayan. Ya, oke, wah. Berarti bener-bener di apa namanya ya, di up gitu ya. Dimaksimalkan. Iya, baiklah Sobat Kreatif, pastinya masih seru banget nih cerita-ceritanya dari teman-teman Ambalan Pandu Kunti ya, SMK Negeri Kebasen. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya di sesi numpang-nampang, pastikan tetap di Program FM.
ikutan komunitas? Iya dong, aku nemu komunitas yang cocok setelah dengerin Pro2 Community nih. Hah? Pro2 Community? Acara apaan tuh? Ya tetap dengan protokol kesehatan. Terus untuk yang terdekat ini nanti juga akan ada musyawarah gugus depan untuk membahas ketua gudep yang baru mungkin untuk kepengurusan periode yang baru seperti itu. Mungkin ada tambahan. Silahkan Kak Dari Kak Septi ya. Septi. Ya, seperti yang Kak Nurul bilang tadi, jadi kita mau ngadain musyawarah gugus depan karena setiap 3 tahun sekali itu harus diadakan. Jadi nanti ada pergantian untuk ketua gugus depan. Oke, terus kemarin setelah berhasil memenangkan nih kejuaraannya, ada mungkin ada lanjutannya lagi, ada yang pengen bikin apa lagi gitu. Kalau saya sendiri sih belum kepikiran karena TikTok yang waktu itu aja nggak ada persiapan, cuma persiapan 2 hari. Yang hari pertamanya diajak untuk bantuin rekam, ternyata malah suruh gantiin teman yang lainnya yang nggak bisa ikut. Tapi justru juara. Iya. Ada berapa nih personelnya waktu itu yang terlibat nih? Waktu itu ada 6 Ada 6. Iya. Itu tadi ada berapa perlombaan yang diikuti film? film, cover lagu, poster, TikTok. Dan yang dapat ininya TikTok. Iya, TikToknya. Iya. Waktu itu filmnya tentang apa nih? Keren banget nih bisa ikut semuanya ya. Iya, untuk Filmnya durasi berapa dan tentang apa? Durasinya itu kurang lebih 7 menit dan di situ itu menceritakan tentang protokol kesehatan yang harus dilaksanakan di sekolahan. Oke. Jadi kayak pesan-pesan gitu ya. kemarin kan sempat ada mau new normal seperti itu. Jadi sekaligus kami mempersiapkan untuk video mulai dari di pintu gerbang, terus menuju ke kelas, terus ada guru masuk dan harus menjaga ya protokol kesehatan seperti itu. Oke. Itu yang terlibat berapa orang gitu pas filmnya itu? 15 orang sama satu yang rekam. Jadi 16. Jadi 16 orang itu semuanya berpura-pura jadi muridnya gitu, ada yang Iya. jadi gurunya juga Iya. gitu. Atau memang guru asli? Dari teman-teman yang jadi Dari guru. ini berarti khusus ya, memang khusus Memang tim untuk tim ininya ya, Iya. dari Pandu Kunti ya. Iya. Oke. Jadi semuanya dari ada yang berperan jadi guru, jadi muridnya gitu ya. Oke, ini nah Kak Nurul sendiri ini mungkin ada ini nggak persiapan dari sekolah ini sudah seperti apa ini untuk menghadapi nanti kalau misalkan sudah diperbolehkan kembali dengan 50-50 kehadiran ini? Ya, kalau dari sekolah kami itu sudah menyiapkan alat-alat kesehatan tentu saja untuk wastafel, terus face shield, kemudian masker gitu. Itu sudah kami persiapkan. Nih, berarti intinya kalau dari Diknas ini berarti langsung gitu ya? Insya Allah udah siap. Oh, Jadi iya. untuk penjadwalan juga sudah direncanakan oleh tim kurikulum kami gitu. Misal shift-shiftan ataupun ya itu tadi 50-50 gitu. Itu sudah insya Allah udah siap. Tinggal dari pemerintah mulai itu kapannya itu yang masih masih zona oranye masih ya. zona orange ya. Oranye masih ini ya aduh ini udah Iya. ragu-ragu nih udah mau ke merah gitu ya. Kalau hijau sekalian udah ya, Udah. enak ya. Kalau kita masih oranye ya sekarang ya. Oke. Nah ini kan tadi udah dijelasin sama Septia juga agendanya sampai akhir tahun gitu ya. Masih semuanya kegiatannya secara virtual. Nah untuk pramuka biasanya kalau misalkan nih sebelum masa pandemi ini tiap hari apa? Jumat. Tiap Jumat. Tiap Jumat latihannya gitu Iya. ya. Perbedaannya nih? Kalau sekarang tetap setiap Jumat ada pertemuan virtual atau seperti apa? Iya, tetap ada larut walaupun lewat Telegram dan dewannya sendiri itu setiap hari Kamis bisa komunikasi lewat WhatsApp. Dan hari Jumatnya itu kan ada moderator sama tim share, itu moderator sama tim share jadi satu. Jadi nggak ada miskom waktu larutnya. Itu waktunya berapa lama tuh? Untuk larutnya 1 jam. 1 jam ya, tapi
bener-bener setiap kali meeting itu di ini ya, apa namanya, temanya tentang apa kayak gitu-gitu ya. Iya. Temanya berbeda-beda tiap minggunya gitu. Oke, tanggapannya gimana nih dari para anggotanya? Ya Heeh. kalau misal online gitu ya, tetap Maksudnya ada kekurangan tetap gitu. banyak yang ikut antusias atau Kalau persentasenya Mm-mm. bisa sampai berapa? 80% ada ya. Ada. Jadi wah, sekitar keren ya. Berarti 80%. masih 80% itu keren Iya, loh itu ya. Untuk yang 20% mungkin kendala sinyal, kemudian mungkin kuota gitu, atau ada acara gitu. Tapi alhamdulillah sih udah bisa mendapatkan 80% lumayan ya Iya. untuk masa seperti ini. Oh iya, ini wajib atau enggak sih kalau kegiatan kelompok kayak gitu? Wajib. Itu ya? ada Kuliah juga? peraturan Hmm. Permendikbudnya gitu. Jadi memang wajib, terus sebagai syarat juga untuk kenaikan kelas gitu. Harus ada Minimal kehadiran. minimal Iya. baik nilainya. Oke. Ya berarti keren banget ya, memang ya harus diikuti ya. Harus diikuti. Iya. Oke deh. Nah ini setelah kemarin ada banyak kegiatan dari Korcap, juga ada kegiatan kan ya yang memantau kayak misalkan masker gitu, penggunaan masker gitu kan. Nah kalau dari Ambalan Pandu Kunti ini ada kegiatan seperti itu enggak? Masker. Paling yang Kayak pembagian masker atau masker mungkin ya, disiplin face pakai shield, masker ada. ada. Terus juga setiap mau masuk ke sekolah, lingkungan sekolah itu harus cek suhu dulu. Jadi kalau yang suhunya di atas 37, walaupun itu 37,1 atau 37,2 itu udah nggak boleh masuk. Oke, jadi benar-benar ketat banget ya. Iya. Oke, ikut apa namanya kegiatan apa lagi nih semasa pandemi ini? Mungkin ada kegiatan baksos atau apa gitu? Dari Kalau Pandu Kunti sendiri? Pandu Kunti belum ada kegiatan karena masih terbatasnya tempat-tempat. Kan akhir-akhir ini ada yang di lockdown lagi tempatnya, jadi kita itu harus mikir benar-benar. Kan ada yang dari luar daerah, jadi gimana caranya supaya kita bisa bikin kegiatan tapi nggak ganggu protokol kesehatan. Oke, jadi masih belum ini ya, masih belum banyak banget yang dilakukan ya Kak Nurul ya. Iya, masih Dari sekolah ini terbatas. sendiri seperti apa ini Kak? Ini Kalau untuk targetnya dari nih. sekolah kemarin ya sudah melaksanakan bakti sosial dengan memberikan alat-alat kesehatan untuk masker, kemudian bantuan sembako juga ada gitu. Oke, keren banget ya memang ya. Jadi dari sekolah ini juga membantu masyarakat ini Iya, ya. untuk masyarakat sekitar. Nah kalau boleh tahu sendiri nih Kak, di sana ini untuk anggota kira-kira berapa orang nih yang aktif ini untuk apa namanya dari Ambalan ini Pandu Kunti ini? Sekitar berapa nih yang aktif? 46 anak. Sekitar 46. Iya, sebagai pengurus dewan ambalannya. Iya. Pengurusnya ada 46. Iya. Oke. Jadi sistemnya itu untuk sekolah kami sukarela. Jadi tidak mewajibkan untuk semuanya aktif, tapi yang benar-benar sukarela mau belajar bersama, menerima kepercayaan dari pembina untuk mengelola ambalan di SMK Negeri Kebasen. Gitu. Itu ada 46 itu. Cewek cowok itu ya? Iya. Putra putri ya? Ya, untuk jurusan di sekolah kami itu ada 3 jurusan, tata boga, akuntansi, dan bodi otomotif. Gitu. Jadi untuk persentase laki-laki dan perempuan itu imbang, seimbang. Wah, Gitu. Jadi, imbang ya. Jadi kirain banyak meskipun ceweknya. SMK itu kadang kalau SMK tidak seimbang, kadang cewek banyak ceweknya gitu. Karena banyak ceweknya, banyak cowoknya Iya. gitu kan ya. Oke, baiklah sahabat kreatif. Ini masih asik banget obrolannya. Buat yang mau nanya boleh banget ya sahabat kreatif, karena nanti kita juga bakal baca ini. Buat kamu yang pengen nanya ke 081 327 312222. Oke, kita bakal lanjut lagi setelah yang satu ini. Oke, ini ada yang sudah bertanya nih Kak dari Fania ya di 8452 nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pramuka. Saya dari anggota Ambalan Pandu Kunti SMK Negeri Kebasen mau bertanya, momen mengharukan selama ada di Ambalan itu waktu momen apa? Terus
mau kirim salam juga buat keluarga yang ada di Purbalingga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, gimana, siapa yang mau jawab nih? Kak Nurul mungkin pasti punya momen sendiri nih bareng sama ini apa namanya? Adik-adik. Para adik-adik ini ya. Oke, kalau Septia dulu deh. Septi, coba. Bagi saya yang paling mengharukan itu Aha. waktu pelantikan Bantara. Mhm. Di situ kayak kerasa banget pengorbanan selama ini itu akhirnya terbayar, bisa dapat tanggung jawab yang lebih tinggi dan bisa lebih dekat sama teman-teman yang lain, dan rasanya itu senang juga, gimana ya, susah deskripsinya sih. Intinya senang banget lah waktu bisa dilantik, karena udah lama banget pengen jadi ikut pramuka tapi nggak pernah diizinin, dan untuk pertama kalinya di SMK itu boleh ikut pramuka. Jadi udah merjuangin kesana kesini, mau ikut kegiatan ini itu, terus sampai sering dimarahin mama. Tapi akhirnya bisa buktiin ke mama kalau yang selama ini aku lakuin itu ada hasilnya. Oke, wah ini bener-bener kayaknya berkesan banget ya kalau buat Iya. Septi ya. Iya. Oke, kalau Kak Nurul nih kapan nih Kak? Kayaknya paling yang kayak capek tapi seneng gitu ya. Ya itu kalau saya sendiri itu pas Mhm. malam renungan Mhm. pelepasan Purna Dewan Ambalan. Wah, Jadi, sedih ya. rasanya itu berhasil Aha. memberikan didikan ke mereka gitu, Mhm. dari yang sebelumnya mungkin tidak berani, kemudian Mhm. masih canggungan anaknya gitu. Mhm. Setelah lepas jadi Purna Dewan Ambalan, kerasa wah mereka sekarang udah dewasa, udah bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu rasanya senang banget. Kayak udah percaya diri gitu Iya, ya. heeh. Wah, ini udah diceritain ya Fania ya. Mudah-mudahan puas di situ nih ya untuk apa namanya? Momen yang paling berkesan. Iya. Oke, ini mungkin Septi ada yang pengen diceritakan nih buat sahabat kreatif yang ada di rumah nih, mungkin tadi masih ada kegiatan yang belum disampaikan nih. Kegiatan apa lagi nih mungkin Septi? Jadi kan DKC itu mau ngadain jambore Jota-Joti, dan dari Ambalan Pandukunti sendiri itu akan mengikuti. Kapan itu? 16 sampai 18. Jadi jambore on the air dan jambore on the internet. Jadi memang kegiatannya itu sudah lama dilakukan dulu, dan ini kegiatan rutin, dan ini pas masa pandemi juga kegiatannya melalui internet gitu. Jadi perkumpulan pramuka-pramuka dengan peserta dari seluruh Indonesia gitu. Jadi Keren banget ya. berbeda-beda lokasi geografis tapi bisa kumpul dalam acara Jota-Joti ini gitu. Jadi mau berpartisipasi ya. Iya. Ini berarti nanti bakal ribuan nih. Iya. mungkin. Iya kan? Karena kan dari seluruh Indonesia Iya. pesertanya kan banyak banget kan. Ambalan-ambalannya kan ya, dari satu kabupaten aja berapa sekolah ya enggak? Iya. Oke, baiklah. Ini kalau kegiatan seperti itu biasanya itu apa namanya, kayak apa nih, apanya ya, mungkin acaranya gitu, mungkin garis besarnya biasanya tentang apa gitu? Kalau Kayak semacam silaturahmi aja atau mungkin ada sharing kayak ini apa namanya, sharing-sharingnya atau gimana gitu? ya di situ itu kegiatannya biasanya silaturahmi juga sama sharing-sharing. Jadi Nggak ada yang kayak sistem kompetisi gitu, nggak ada? kalau offline mungkin ada, kalau online kurang tahu karena pertama kali sih bisa ngerasain kayak gitu. Oh iya, ini Kalau spesial yang, ya karena kalau yang ini pandemi ya. spesial, nanti belum tahu cuknis lebih lanjutnya. Oh, gitu. jadi belum dapet ya ini ya. Iya. Belum. Oke. Terus setelah Jota-Joti juga ada Dian Pinsat. Dian Pinsat, itu untuk pelatihan kepemimpinan. Dari perwakilan tiap ambalan itu mengirimkan satu perwakilannya ke TKC untuk mengikuti Dian Pinsat gitu. Kalau ini nggak nggak online ya, langsung ya datang ya Mungkin perwakilannya. Iya, kurang tahu sih ini karena belum tanggalnya belum tanggal 23 sampai 29. Mungkin kan kalau misalkan
bisa ya kalau misalkan perwakilannya cuma satu kan mungkin ada beda sesi, misalkan dari apa namanya kecamatan ini hari ini gitu kan, dari kecamatan ini hari ini gitu, mungkin bisa ya kayak gitu ya. Tapi untuk Ah, ah. sekarang mungkin semuanya sudah serba online. Online Jadi lagi ya. mungkin Ah. lewat aplikasi Zoom Ah. atau Google Meet gitu. Ah. Jadi mengikutinya ya Ah. di rumah masing-masing atau di sekolah masing-masing gitu. Hmm. Menyiapkan alat untuk video conference gitu. Oke, baiklah. Nah, ini karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih ya. Mungkin tinggal 4 menit lagi nih Kak. Mungkin ada yang pengen disampaikan ini buat sahabat kreatif, terus mungkin ada pesan-pesannya nih atau mau kirim-kirim salam boleh banget, silahkan. Oke, untuk sobat kreatif semua tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, kemudian jaga imunitas. Salam-salamnya untuk Kak Mabikus kami, Kak Prihatin Widianto, kemudian Kak Gudep kami, Kak Wahidin Sodik, untuk kakak-kakak pembina pramuka di SMK Negeri Gebasen, dan juga adik-adik semua Ambalan Pandu Kunti kelas 10 dan kelas 11, serta Purna Dewan Ambalan kelas 12. Semuanya pokoknya jaga kesehatan. Gitu. Oke, kalau Septi ini buat teman-temannya nih. Ya, untuk teman-teman semua semangat dalam menjalankan tugas kalian, jangan pernah putus asa. Dan kalau ada sesuatu itu cepat-cepat dibilangin ya, jadi nggak gugup-gugup kalau ngerjain sesuatu. Dan untuk adik-adik yang rajin larutnya, jadi kalau mau larut itu nggak usah dioprak-oprak lah. Harus ada kesadaran. Iya, gitu. harus sadar sendiri. Nah itu susahnya ya. Kalau dari koordinator Tantangan tuh kayak tersendiri gitu ya. Tantangannya adalah biar pada disiplin. Iya. Ya. Oke, dan ini terakhir nih, project terdekat yang jadi target ini apa namanya Ambalan Pandu Kunti nih. Jadi kemarin kan sudah penerimaan tamu ambalan. Istilahnya kelas 10 itu tamu ambalan. Kemudian kami akan menerima menjadi anggota ambalan. Itu melalui PA 2PK. Gitu. Itu terdekatnya ya? Seperti Terdekat, itu. Dari tamu menjadi anggota. Jadi resmi sudah menjadi anggota. Ini sementara ini masih statusnya tamu gitu. Tamu ambalan. Oke, baik. Kalau Septi nih mungkin ada target yang ingin dicapai ini dari Pandu Kunti sendiri ini, kamu sebagai koordinatornya ini Kalau kegiatan targetnya itu punya prestasi apa gitu ini yang terdekat gitu. pengennya itu setelah PA 2PK nanti adik-adik yang ingin jadi penegak bantara, jadi dewan itu bisa lebih cepat pengujiannya. Jadi kita waktu untuk sharing-sharingnya itu bisa lebih dipercepat dan bisa lebih banyak sharing-sharing ilmunya ke adik-adik. Oke, baik. Jadi mungkin apa namanya jangan terlalu mepet gitu ya. Jadi supaya waktunya banyak gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih buat Kak Septi, kemudian Kak Nurul. Sama-sama Kak Siska. Ya, juga Kak Miftahul ini ya yang jadi dokumentasi nih ya. Seksi dokumentasi ya. Untuk sore hari ini sukses selalu. Iya, amin. Semoga tetap sehat ya. Amin. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Salam Pramuka. Salam. Oke, sahabat kreatif, kebersamaan kita di Numpang Nampang untuk edisi bareng teman-teman dari Pramuka Pajar Muda Karang. Meskipun di masa pandemi, meskipun juga kegiatannya harus secara virtual, tapi mudah-mudahan nggak menyurutkan semangat kalian untuk melakukan yang terbaik. Oke, pastikan tetap di Pro 2 karena aku suka masih terus jadi teman terbaik kamu hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana nih kesan-kesannya setelah ikut siaran di Pro 2 RRI Purwokerto? Ya, jadi kesannya kita
kita jadi bisa mengenalkan ambalan kita ke sekolah-sekolah lain gitu. Jadi ya senang banget kita diundang ke sini, terus jadi tambah pengalaman juga. Dari Septi Dan darinya itu tadi paket banget, bingung mau jawab apa, jadi jawabnya sendiri aja. spontanitas ya. Iya, spontanitas aja, tapi tetap senang Seru, banget. seru. Seru. Heeh. Oke. Apalagi kasiskannya itu ramah banget. Sudah? Ya, oke, makasih.